Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan teman-teman. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zul Indra STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Identifikasi Spesies Tanaman Obat Herbal Indonesia berbasis citra daun menggunakan arsitektur MobileNet V2. Perkenalkan, saya Husnita sebagai moderator dan pemateri, teman saya Irfan Sinaga sebagai pemateri, dan Arya Fatur Rahman sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dikembangkan dalam penelitian kami ini. Yang pertama, penelitian ini mengembangkan sistem identifikasi otomatis untuk mengenali 5 spesies tanaman obat herbal Indonesia hanya dari citra daun. Sistem ini berjalan menggunakan arsitektur Deep Learning MobileNet V2 yang dikenal ringan, cepat, dan sangat cocok untuk dataset berukuran kecil hingga menengah. Dataset yang digunakan adalah dataset lokal yang kami kumpulkan dari daerah Pekanbaru, terdiri dari 5 jenis tanaman, yaitu daun jambu, kunyit, pepaya, sambung nyawa, dan sirih. Sistem ini bekerja dengan memasukkan gambar daun, kemudian model MobileNet V2 akan mengekstrak ciri-ciri visual dari daun tersebut. Selanjutnya, model akan mengklasifikasikan daun tersebut ke salah satu jenis tanaman obat, misalnya daun sirih, seperti contoh yang ada di slide. Selanjutnya, sistem identifikasi otomatis. Tujuannya adalah membangun sistem cerdas yang mampu mengenali tanaman obat secara cepat dan akurat berdasarkan gambarnya. Pemanfaatan Deep Learning. Model menggunakan algoritma CNN dengan arsitektur MobileNet V2 sehingga tetap efisien, ringan, dan memiliki akurasi tinggi meskipun dijalankan pada perangkat dengan kemampuan komputasi terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan mengapa sistem ini penting dan perlu dikembangkan. Urgensi sistem identifikasi otomatis untuk mencegah risiko kesehatan akibat kesalahan pengenalan visual tanaman obat. Yang pertama yaitu Indonesia negara mega biodiversitas. Indonesia memiliki ribuan spesies tanaman obat yang secara turun-temurun digunakan sebagai obat tradisional. Namun karena jumlahnya banyak dan sebagian besar mirip secara visual, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengenali spesies yang tepat. Sistem ini hadir untuk membantu proses tersebut. Yang kedua, kemiripan morfologi daun. Banyak spesies tanaman memiliki bentuk daun yang sangat mirip. Inilah yang sering menyebabkan kesalahan identifikasi dan jika salah konsumsi bisa menimbulkan resiko kesehatan. Contohnya beberapa daun herbal yang tampak mirip padahal memiliki fungsi berbeda. Yang ketiga, kebutuhan sistem. Masyarakat saat ini membutuhkan solusi yang cepat, efisien, dan akurat untuk mengidentifikasi tanaman obat. Dengan adanya sistem otomatis berbasis gambar daun, proses identifikasi menjadi lebih mudah, terutama bagi masyarakat awam, petani, tenaga kesehatan tradisional, maupun mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya untuk menjelaskan terkait dengan data collecting dan juga pre-processing. Pertama yaitu data collecting, yakni sebuah proses yang kami gunakan untuk pengambilan sampel. Selain hanya mengambil gambar daun juga, kami melakukan proses akuisisi data dilakukan dengan memastikan pertama akuisisi data primer. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di wilayah Pekanbaru, Provinsi Riau untuk memastikan keaslian varietas tanaman. Citra diambil dengan memvariasikan latar belakang dan kondisi pencahayaan agar data lebih beragam. Yang kedua, objek penelitian. Dataset terdiri dari 5 jenis tanaman obat yang umum digunakan dan masuk ke dalam daftar BPOM, yaitu daun kunyit, daun jambu biji, daun sambung nyawa, dan juga daun pepaya, serta daun sirih. Selain
hanya mengambil gambar daun, kami melakukan proses akuisisi data dilakukan dengan memastikan variasi kondisi lingkungan, beragam sudut pandang, latar belakang yang bervariasi, mulai dari tanah, rumput, meja putih hingga permukaan gelap sehingga dataset lebih robust. Alasan memilih daun sebagai objek penelitian yaitu tanaman obat umumnya memiliki bentuk daun yang menjadi ciri visual dominan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pre-processing. Yang pertama data splitting, yaitu total dataset berjumlah 694 citra. Data dibagi dengan rasio 70:15 dibanding 15. Yang kedua proses resizing, yaitu proses di mana kami mengubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 piksel. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan spesifikasi input layer yang dibutuhkan oleh arsitektur MobileNet V2. Model seperti MobileNet V2 lebih optimal bila data memiliki ukuran seragam, variasi objek jelas, keanekaragaman citra cukup untuk menghindari overfitting. Selanjutnya yang ketiga yaitu normalisasi intensitas piksel. Setiap citra dinormalisasikan menggunakan fungsi pre-process input untuk mengubah rentang nilai piksel menjadi skala -1, 1. Proses ini bertujuan untuk menyeragamkan distribusi data agar pelatihan model berjalan lebih cepat dan komputasinya lebih stabil. Proses ini membantu memenuhi syarat-syarat tersebut gitu. Selanjutnya itu augmentasi data, yakni teknik yang diterapkan pada data latih seperti rotasi 20 derajat, zoom, dan horizontal flip. Proses ini bertujuan untuk memperkaya variasi data secara artifisial dan mencegah terjadinya overfitting. Tidak terlalu hafal data asli, mencegah overfitting. Tujuannya untuk memperluas variasi dataset tanpa mengambil foto tambahan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada inti dari penelitian ini, yaitu tahapan model training atau tahapan pelatihan model. Pertama-tama, model kami latih menggunakan transfer learning. Transfer learning digunakan karena jumlah dataset yang kami miliki terbatas, yaitu 694 citra. Melatih model dari nol akan sangat sulit dan akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, kami memanfaatkan bobot atau weights pralatih dari dataset ImageNet. Dengan cara ini, model kami tidak belajar dari kertas kosong, melainkan sudah memiliki pengetahuan dasar untuk mengenali fitur visual fundamental seperti garis, tepi, dan tekstur sejak awal pelatihan. Untuk arsitektur, kami memilih MobileNet V2. Alasannya seperti yang telah disampaikan sebelumnya, efisiensi. MobileNet V2 terkenal sangat ringan secara komputasi, namun tetap memiliki akurasi yang sangat tinggi. Kami menerapkan teknik freezing atau pembekuan, di mana lapisan dasar MobileNet V2 kami bekukan. Tujuannya agar bobot pralatih yang sudah cerdas tidak rusak atau berubah selama proses pelatihan ulang. Model ini murni bertindak sebagai pengekstraksi fitur atau feature extractor. Untuk mengenali 5 jenis tanaman obat secara spesifik, kami melakukan modifikasi lapisan akhir atau custom head, di mana kami membuang lapisan klasifikasi bawaan MobileNet V2 dan menggantinya dengan lapisan baru yang kami rancang secara khusus. Strukturnya sendiri terdiri dari Global Average Pooling 2D, di mana berfungsi untuk mereduksi dimensi fitur spasial yang kompleks menjadi vektor satu dimensi yang lebih sederhana. Lapisan yang kedua yaitu dense layer. Setelah direduksi, data masuk ke lapisan dense dengan 128 neurons. Di lapisan dense ini, kami menggunakan fungsi aktivasi ReLU atau Rectify Linear Unit untuk membantu model menangkap pulau linear yang kompleks dari morfologi daun. Arsitektur siap, untuk memastikan model dapat belajar dengan benar dan tidak sekedar menghafal, kami menerapkan teknik regulasi berupa lapisan dropout.
di mana kami menetapkan rasio dropout sebesar 0,5 yang diletakkan tepat sebelum lapisan output. Fungsinya supaya subfungsinya dengan bekerja menonaktifkan 50% neuron secara acak selama proses pelatihan. Ini memaksa model untuk tidak bergantung pada satu fitur tertentu saja, sehingga secara efektif mencegah terjadinya overfitting dan membuat model lebih robust terhadap data baru. Konfigurasi parameter, kami merancang skenario pelatihan agar model bisa konvergen dengan optimal, di mana pelatihan dijalankan selama 20 epoch. Untuk ukuran batch yang digunakan adalah 32. Untuk mengoptimalkan model, kami menggunakan ADAM sebagai optimizer. Laju pembelajarannya sendiri di set sangat kecil, yaitu 0,0001. Angka ini dipilih agar perubahan bobot terjadi secara halus dan tidak merusak fitur yang sudah dipelajari. Fungsi kerugian yang digunakan adalah kategorial cross entropy yang menjadi standar untuk klasifikasi multiclass. Terakhir, untuk lapisan output atau final classification, kami menggunakan fungsi aktivasi softmax, yaitu fungsi aktivasi yang digunakan untuk multiclass, di mana softmax berfungsi untuk menghasilkan nilai probabilitas untuk kelima kelas tanaman obat. Jadi, hasil akhirnya berupa presentasi keyakinan model apakah citra tersebut masuk ke kategori daun jambu, kunyit, pepaya, sambung nyawa, atau sirih. Setelah pelatihan selesai, kita dapat mengevaluasi performa melalui grafik kurva berikut. Yang pertama, grafik kurva akurasi. Dapat dilihat terjadi peningkatan akurasi secara konsisten seiring berjalannya epoch, di mana akurasi mencapai puncaknya pada data validasi. Hal ini mengonfirmasi bahwa model memiliki kehandalan generalisasi yang sangat baik dan mampu mengenali data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Grafik yang kedua yaitu grafik loss. Grafik ini menunjukkan penurunan nilai loss yang signifikan. Penurunan yang cepat dan stabil ini menandakan konvergensi model yang baik. Jarak antara garis training dan validasi yang rapat menunjukkan tidak adanya indikasi overfitting yang berarti. Selanjutnya, evaluasi yang kami gunakan menggunakan confusion matrix, di mana dari total 104 data citra uji yang terdiri dari 5 spesies, diperoleh hasilnya, yaitu model berhasil mengklasifikasikan sebagian besar citra daun dengan benar. Untuk total akurasinya sendiri, mencapai 96% pada data uji. Jika diperhatikan pada tabel, untuk kelas kunyit, pepaya, dan sirih, tingkat prediksi benarnya atau true positif sangat tinggi dan konsisten. Bahkan untuk daun kunyit, akurasi dan presisinya mencapai angka 1 atau sempurna. Kesalahan prediksi atau false negatif dan false positif terutama terjadi pada kelas daun jambu biji dan sambung nyawa. Hal ini disebabkan karena kedua daun tersebut memiliki kemiripan bentuk dan pola venasi urat daun yang sangat dekat, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi model. Kesimpulannya, meskipun ada sedikit tantangan pada dua spesies yang mirip, performa rata-rata model di angka 96% membuktikan sistem ini sudah layak untuk digunakan. Tahap terakhir yang kami gunakan yaitu kami melakukan validasi menyeluruh dengan dua skenario. Skenario yang pertama adalah melakukan pengujian internal, di mana kami melakukan pengujian menggunakan data uji internal. Ini adalah data yang berasal dari dataset yang sama dengan data latih, namun disisihkan dan belum pernah dilihat sebelumnya, di mana tujuannya untuk mengukur akurasi metrik secara objektif dalam kondisi ideal. Dapat dilihat bahwa model mampu melakukan klasifikasi pada citra daun pepaya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu 0,96. Selanjutnya, skenario yang kedua, yaitu pengujian eksternal, di mana kami menguji ketangguhan generalisasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya, di mana data ini memiliki kondisi pencahayaan dan latar belakang yang berbeda dari dataset yang kami gunakan. Kami mencoba menggunakan dengan citra daun sirih yang kami ambil dari internet. Dapat dilihat bahwa model mampu
mengklasifikasikan atau menebak citra dalam Siri dengan benar, walaupun dengan nilai probabilitas yang lebih rendah daripada data uji internal. Artinya, sistem terbukti tidak hanya akurat secara metrik, namun dapat mengenali objek dari sumber luar. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.